Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya lagi ngehidupin motor nih, lagi manasin si Baby Blue ya. Sambil sekalian mau ngasih tips buat teman-teman nih supaya motor ninjanya awet gitu ya, nggak ngalamin kerusakan. Oke, tak lupa juga buat teman-teman ya, buat dukungan like, subscribe, dan komennya supaya saya bisa memberikan informasi mengenai hobi-hobi atau dunia permotoran atau apapun gitu ya, yang nantinya bisa memberikan manfaat buat kalian. Oke, disimak ya guys. Oke, di sini saya udah nyiapin buat kalian gitu ya. eh, Waktu dulu gitu ya, waktu motor saya ngalamin kerusakan nih ya, ini faktor utamanya gara-gara seal krek asnya bocor nih ya. Jadi semua dalaman mesin motor saya itu rusak gitu. Dan saya yang bisa saya tunjukin ke kalian tuh cuman tinggal segini ya, sisa-sisanya gitu ya. Jadi apa sih cirinya gitu ya? Seal krek asnya udah kena gitu ya. Yang pertama kalian tuh harus ngelihat di bagian blok mesin sebelah kanan ya. Ini kan ada kaca ya sebagai penunjuk oli nih ya. Nah, kalau misalkan olinya ini sering habis gitu ya, terus warnanya cepet hitam, kayak misal contoh gini, kalian tuh baru ganti oli sekitar sehari, nah seminggu kemudian si olinya jadi hitam dan berkurang gitu ya. Apalagi kalau kalian ngelakuin perjalanan jauh, misalkan satu kali perjalanannya itu 100 km gitu ya, si olinya itu langsung berkurang drastis gitu. Nah itu pasti seal krek asnya itu udah kena ya, udah jebol gitu ya. Nah sebaiknya kalian itu eh, mengganti gitu ya. Nah mungkin untuk yang paling parah nih ya, karena untuk bongkarnya itu yang paling susah itu ada di Ninja 2 tak ya. Kalau Ereking kan masih mending, misalkan bisa tinggal cuman ambil blok ini dibongkar gitu ya, blok sebelah kanannya. Terus kalian bisa mengganti si seal krek asnya. Nah untuk Ninja sendiri kalian itu harus turun mesin total gitu untuk mengganti seal krek asnya. Tapi gitu ya, saran saya kalau misalkan kalian seal krek asnya udah bocor gitu ya, itu lebih baik kalian bongkar aja dan ganti. Murah kok, cuman kanan kiri itu sekitar 50 ribuan, daripada kalian ngalamin kayak saya nih. Lihat, ini semuanya bener-bener jebol, dari mulai seher, terus stang pistonnya juga gitu ya. Nih lihat, stang piston aja kelahar bambunya big end nya nih ya, tuh sampai kayak gini, sampai bubuk gitu ya. Harusnya kan kayak gini nih lahar big end ya, bulat gini. Ini udah nggak berbentuk. Mesin tuh bener-bener ngejim, nggak bisa disela. Nah kenapa gitu bisa bisa sampai terjadi seperti ini? Itu dikarenakan si oli mesin ini masuk ke ruang bakar gitu, ikut kebakar sama bensin dan oli samping. Jadi lama kelamaan si oli mesin ini jadi mengeras gitu ya, ngerak gitu ya. Karena si oli mesin sama oli samping itu beda ya. Kalau misalkan oli samping itu kan mudah terbakar, terus mempunyai daya lumas yang tinggi gitu ya, licin lah istilahnya. Nah sementara kalau oli mesin terbakar itu malah akan nembulin deposit kerak yang banyak gitu, sehingga kayak lahar-lahar, terus ring piston itu akan cepat aus banget gitu. Jadi bikin motor nggak awet gitu ya. Terus ciri-cirinya lagi itu ngeluarin bau yang sangit gitu ya.
dihidupin atau digas 5 menit aja kalian bawa motornya, itu udah asapnya nggak karu-karuan gitu ya. Apa sih penyebab seal crack as itu kena? Jadi ada beberapa faktor juga gitu yang bisa ngebuat seal crack asnya kena. Bisa juga itu kan kalau misalkan kalian beli motor second ya, terus si motor second itu sama pemilik pertamanya habis turun mesin total gitu, dia habis ganti stang pistonnya. Nah, si seal crack asnya karena ngerasa masih bagus gitu ya, jadi nggak diganti. Nah, itu bisa jadi nanti pas dipakai sama kalian si seal crack asnya bocor, atau mungkin karena faktor motornya udah lama gitu ya, jadi si seal-sealnya udah pada getas gitu, udah pada retak, terus bisa nimbulin bocor juga gitu. Banyak faktornya sih. Jadi kalau intinya kalau misalkan kalian udah ngelihat si oli di sini cepat hitam, terus dari knalpot juga ngeluarin bau sangit gitu ya, lebih baik kalian itu cepet-cepet bongkar dan ganti si seal crack asnya gitu ya, supaya motornya awet gitu. Biarpun kalian ngasih oli sampingnya banyak, kalau misalkan seal crack asnya udah bocor terus kalian nggak ganti, sama aja bohong gitu. Tetap aja motornya cepat ngejim, cepat panas gitu ya, terus udah gitu baunya nggak karu-karuan, bau sangit. Ya lebih baik menurut saya cepat ganti gitu ya si seal crack asnya. Saya aja sampai jebol kayak gini kan, sampai hancur si lahar big end nya, udah nggak berbentuk lagi, udah kayak apa ini, udah tinggal kayak gini kan. Jadi saya saranin mendingan cepet ganti aja deh kalau udah kena gitu ya. Ada sedikit tambahan nih ya, jadi selain hal-hal yang tadi saya sebutin, ciri-ciri si seal crack asnya habis itu atau kena itu, si asapnya itu tebal banget ya, si asap dari knalpotnya tebal banget, terus tenaga motor juga nggak powerful gitu, agak lemot gitu ya, nggak top speednya nggak maksimal lah intinya, nggak enak. Cuman kalau dari suara mesin itu memang nggak ada perbedaan sih, jadi sama aja gitu kalau suara mesin. Cuman yang paling kerasa itu motornya nggak ada powernya gitu ya, tenaganya agak berkurang gitu ya, top speednya juga berkurang gitu ya. Oke, cukup penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.